Percaya atau tidak, Abdurrahman Wahid alias almarhum Gus Dur adalah presiden termiskin yang pernah berkuasa di RI. Sebagai perbandingan, menurut koran tertua di Austria, Kronenzeitung, Presiden RI pertama, Soekarno, punya 180 miliar US dollar yang tersimpan di sebuah bunker, The Union Bank of Switzerland. Sedangkan Presiden RI kedua, Soeharto, menurut lembaga keuangan internasional, Time Warner Incorporated, total kekayaan adalah 15 miliar US dollar. Lalu Presiden RI ketiga B.J. Habibie, menurut media cetak Far Eastern Economic Review, total kekayaannya adalah 60 juta US dollar. Megawati, Presiden RI kelima, kalau berdasarkan LHKPN 2014, punya kekayaan senilai 96,16 miliar rupiah. Masih dari sumber yang sama, Presiden RI ke-6 SBY total hartanya mencapai 13,98 miliar rupiah. Joko Widodo, masih menurut LHKPN, itu punya 50,24 miliar rupiah. Sementara Gus Dur, menurut LHKPN 2001, hanya punya 3,49 miliar rupiah. Untuk memberi konteks, jelas kalau kekayaan para presiden ini tidak didapatkan dari pekerjaannya sebagai pejabat. Karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, kisaran gaji Presiden RI hanya 112 juta per tahunnya, tanpa menghitung beragam tunjangan yang mereka dapat selama bekerja. Ya, meski disebut sebagai presiden termiskin di Indonesia, sebenarnya di beberapa negara ada beberapa kepala negara yang bernasib sama, atau malah lebih nelangsa. Salah satu contohnya adalah Borut Pahor, mantan presiden Slovenia yang menjabat di rentang 2012 hingga 2022. Kalau menurut laporan dari Slovenia Press Agency, Pahor dilaporkan memiliki kekayaan bersih sekitar 310.000 euro pada 2019 lalu, atau kisaran 5 miliar rupiah lebih kalau mengikuti kurs terkini. Di mana gaji bulanan yang dia terima adalah 3.332 euro, berdasarkan kartu properti yang diserahkan ke Komisi Pemilihan. Total kekayaannya memang terkesan jauh lebih tinggi daripada Gus Dur. Tapi kalau membandingkan biaya hidup di masa dan lokasi masing-masing, nilai harta kedua orang ini bisa dibilang tidak ada bedanya. Mantan Presiden India di rentang tahun 2012 sampai 2017, Pranab Kumar Mukherjee, juga dibilang masuk dalam jajaran kepala negara dengan total kekayaan paling sedikit. Ada dua versi yang bisa kita jadikan acuan, karena nilainya yang tidak berbeda jauh. Kalau menurut laman National Election Watch, total kekayaan presiden yang wafat pada tahun 2020 ini adalah 3 crore rupiah saat menjabat sebagai Ketua Lok Sabha pada 2011 alias DPR-nya India. Nah, kalau disimplifikasi jadi bilangan umum, jumlahnya itu adalah 30 juta rupiah atau kisaran 5,5 miliar rupiah lebih berdasarkan kurs terkini. Sementara menurut laman One India yang mencatat kekayaannya selama jadi presiden, total harta Mukherjee adalah 2,69 crore rupiah alias 26.900.000 rupiah atau di kisaran 4,9 miliar rupiah lebih berdasarkan perhitungan kurs sekarang. Angka-angka barusan kalau dilihat secara pragmatis memang tidak masuk akal, karena sepanjang berkarir sebagai politisi, Mukherjee pernah mengemban berbagai jabatan penting di pemerintahan. Mulai dari anggota legislasi tingkat rendah dan tinggi, Menteri Luar Negeri, Pertahanan, serta Keuangan adalah sederet jabatan yang pernah dia duduki sebelum akhirnya terpilih jadi Presiden ke-13 India. Nah, saat jadi kepala negara pun gaji Mukherjee tidak bisa dibilang sedikit, karena menurut amandemen Konstitusi India tahun 2008, Presiden mereka menerima upah bulanan sekitar 5 lakh rupiah alias 500.000 rupiah, atau kisarannya 91.736.200 rupiah menurut kurs terkini. Memang gaji ini sudah tidak diterima oleh Mukherjee setelah pensiun, tapi dia tetap dapat tunjangan jabatan sebesar 1,5 lakh rupiah alias 150.000 rupiah, atau kisarannya 27.517.521 rupiah menurut kurs terkini. Ya, kalau menimbang berdasarkan semua fakta ini, besaran kekayaan sosok ini memang terasa mustahil. Namun kalau mempertimbangkan ulasan dari media lokal dan internasional tentangnya, semua akan jadi terasa lebih masuk akal.
Hidup berkecukupan dengan pengaruh besar memang membuat profesi presiden jadi incaran banyak politisi. Tapi ada juga yang menolak pesona kemapanan saat menduduki posisi ini. Mahmud Ahmadinejad adalah salah satunya, mantan presiden Iran dari rentang 2005 hingga 2013 ini. Sering mencitrakan diri sebagai sosok sederhana dan hidup bersahaja. Dia jarang menempati rumah dinas kepala negara Iran, Istana Sadabad, selama menjabat. Dan lebih senang meninggali rumah sederhana miliknya di daerah utara Teheran. Dengan total 3 kamar serta berada di lingkungan sederhana bernama Panjere. Ahmadinejad juga beberapa kali memangkas gaji dan tunjangan pejabat selama berkuasa. Dia bahkan mengurangi anggaran pemerintah untuk acara-acara kenegaraan yang dianggap berlebihan. Selain itu, Ahmadinejad juga terkenal karena sering mengenakan jas murah, serta menyimpan sebuah mobil Peugeot tua di garasi istana. Namun sebagian orang menganggap citra ini hanyalah strategi politik untuk memenangkan dukungan. Sepaket dengan retorika anti korupsi dan anti elitismenya. Pada tahun 2011, majalah Forbes merilis artikel yang menyebut kalau Ahmadinejad punya kekayaan sebesar 75 miliar rial Iran atau setara dengan 98 miliar 579 juta rupiah berdasarkan kurs sekarang. Semua kekayaan itu kabarnya dia dapatkan selama bekerja sebagai gubernur dan wali. Lembaga riset Stimson Center di Amerika Serikat dan beberapa media di Iran juga pernah mengeluarkan laporan sejenis, namun semuanya telah disangkal oleh Ahmadinejad. Ada klaim kalau selama menjabat, gaji presiden yang satu ini adalah 3 juta rial Iran atau berkisar 14 juta rupiah per bulan. Berdasarkan ketetapan Majelis Umum atau Majelis Syuro, serta mengacu pada Undang-Undang Gaji dan Tunjangan Pejabat Pemerintah Iran Nomor 3 Tahun 1987. Tapi, lagi-lagi semua ini masih jadi perdebatan. Mirip dengan Ahmadinejad, mantan Presiden Kuba Fidel Castro juga pernah dapat serangan dari majalah Forbes soal kekayaan aslinya. Menurut media asal Amerika ini, dalam salah satu artikelnya yang ditulis saat kematian Castro di tahun 2016, perkiraan kekayaan bersih Castro adalah 900 juta dolar atau kisarannya 13 triliun rupiah lebih, menurut kurs sekarang. Hanya saja itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan ketika Forbes membuat artikel dengan nada yang sama pada tahun 2005, serta dibahas oleh CBS News. Di situ dijelaskan, klaim Castro soal kekayaan gajinya yang nihil, serta besaran gaji bulanannya cuma 900 cup, yang nilainya setara dengan 36 dolar atau 545.976 rupiah. Ya, pada akhirnya yang diakui oleh publik secara global sebagai kepala negara paling miskin di dunia memang cuman Jose Mujica, mantan presiden Uruguay yang menjabat di rentang tahun 2010 hingga 2015. BBC pernah membuat satu liputan khusus yang menyorot gaya hidup politisi yang satu ini. Mulai dari penolakannya terhadap rumah dinas dan memilih tinggal di rumah pertanian istrinya jauh dari pusat ibu kota Montevideo. Mujica juga menyumbangkan sekitar 90% dari gaji bulanannya untuk berbagai kegiatan amal. Dia harusnya menerima 121.034 peso Uruguay per tahun, yang setara dengan 759.816.600 rupiah. Tapi hanya mengambil kisaran 181.992.000 rupiah. Itu pun tidak diketahui apakah gajinya benar-benar digunakan sendiri atau tidak. Karena saat melaporkan harta tahunan tahun 2010 yang dia klaim sebagai kekayaan bersihnya hanya Volkswagen Beetle 1987 senilai 1.800 peso Uruguay atau 27.298.800 rupiah. Mau tahu apa yang lebih gila? Saat ditanya oleh BBC tentang penilaian yang menyebutnya sebagai presiden termiskin, Mujica cuma bilang seperti ini. Saya tidak merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang hanya bekerja untuk mempertahankan gaya hidup yang mahal dan selalu menginginkan lebih dan lebih.